Lita, dan teman kelompok saya, Nirwana, kami dari kelompok 13. Tujuan kami di sini ingin menjelaskan sedikit materi tentang bagaimana kita mengenal tasawuf untuk memenuhi tugas mata kuliah akhlak tasawuf. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana kita mengenal tasawuf. Poin pertama, definisi tasawuf. Menurut Syekh Zakaria Al-Ansari berkata, tasawuf ialah sebuah disiplin ilmu untuk membersihkan jiwa, menyucikan hati, membaguskan akhlak, dan memberdayakan potensi lahir dan potensi batin agar tercapai kebahagiaan yang abadi. Dan yang kedua, menurut Syekh Ahmad Razak berkata, tasawuf adalah sebuah disiplin ilmu untuk memperbaiki hati bisa berfokus hanya kepada Allah. Nah, bisa kita simpulkan dari kedua definisi tersebut bahwa tasawuf itu menyucikan jiwa dan berakhlak tinggi, terpuji, dan meninggalkan akhlak yang hina. Baik, saya lanjutkan. Yang kedua itu perkembangan tasawuf. Masa di mana kondisi umat mengalami kekeringan spiritual, itulah yang mendorong orang-orang yang mempunyai kesungguhan dalam risalah dan zuhud mulai melakukan penulisan dan pengajaran ilmu tasawuf. Para imam sufi pertama dalam sejarah membangun asas-asas di atas sumber-sumber Islam terperunggu. Adapun sejarah tasawuf, kita bisa lihat Al-Imam Al-Hafidh Sayyid Muhammad Shadiq Al-Ghimari ketika ditanya tentang tasawuf. Maka ketahuilah bahwa tasawuf itu asasnya adalah wahyu langit. Tasawuf masuk dalam jumlah semua yang dibangun oleh wahyu Muhammadiyah. Lahirnya ilmu tasawuf merupakan efek dari banyaknya manusia yang terlena dengan dunia dan berbaurnya dengan dunia luar pada abad kedua Hijriah. Al-Imam Al-Hafidh Sayyid Muhammad Shadiq Al-Ghimani berkata apa yang disampaikan Ibnu Khaldun dikuatkan oleh Al-Kindi, yaitu seorang ahli tasawuf pada abad keempat Hijriah dalam kitab Ulamis mengenai kejadian-kejadian di abad kedua Hijriah, bahwa di Iskandaria muncul kelompok yang disebut kaum sufi yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Kedua riwayat Al-Kindi dan Al-Mas'udi tersebut menguatkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun tentang sejarah tumbuhnya tasawuf dalam perkembangannya, disebutkan dalam kitab Kashfuz Dzunun. Langsung saja, adapun poin ketiga, pengertian tasawuf. Sesungguhnya, taklid atau syariah, tugas yang diperintahkan secara khusus kepada diri manusia, itu kemuaraan pada dua perkara, diantaranya adalah satu, hukum yang berhubungan dengan perbuatan dan amal lahiriah atau disebut amal jasmani, dengan bahasa lain hukum yang berhubungan dengan perbuatan anggota badan lahiriah. Dua, hukum yang berhubungan dengan perbuatan dan amal batiniah atau disebut amal rohani atau amal qalbi, dengan bahasa lain hukum yang berhubungan dengan perbuatan hati. Dan adapun poin keempat yaitu dalil tasawuf. Imam Jalaluddin As-Suyuti berkata, mengetahui hati dan mengenali penyakitnya seperti hasad, dengki, riya, sombong, dan sebagainya adalah wajib. Imam Al-Ghazali juga menyatakan bahwa mengetahui hati adalah fardu ain. Dan adapun dalil dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 33 mengatakan, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak atau yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan persekutuan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu, dan diharamkan mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Adapun dalil dari para ulama mengatakan bahwa penyakit hati termasuk dosa besar yang perlu dilakukan taubat secara khusus. Ulama Ibnu Abidin dalam kitab Sahihah berkata, mengetahui keikhlasan, kekaguman, hasad, dan riya adalah fardu ain. Begitu juga hal-hal yang menjadi musibah bagi diri seperti sombong, pelit, dengki, dendam, marah, permusuhan, kesal, tamak, tawak, angkuh, khianat, keras kepala, tipuan, dan sebagainya. Dan adapun cara menghias jiwa yang sempurna yaitu dengan taubat, takwa, jujur, zuhud, wara'ah, tawakal, ridho, menyerah, sopan santun, cinta, zikir, muqarabah, dan sebagainya. Seorang sufi yang demikian itu dialah yang mengambil hak sepenuh dari warisan kenabian dalam ilmu dan amal.
Jadi agama ini hidup kalau ada ruh, dan ruh agama adalah tasawuf. Dan itulah tadi pembahasan kami dari kelompok 13. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.